Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di sini kembali lagi bertemu dengan saya Sri Widyaningrum atau biasa dipanggil Bu Widya atau Bu Wiwit. Di sini saya akan menyampaikan inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan, yaitu membuat modul ajar menggunakan platform atau menggunakan Canva. Nah, ini desainnya menggunakan Canva. Di sini saya membuat modul ajar pada mata pelajaran IPA di kelas 8 SMP untuk memenuhi tugas UKIN PPG dalam jabatan IPA LP3 UNESA SMP Negeri 2 Suko. Di sini saya mendesain pada materi pesawat sederhana tuas atau pengungkit. Nah, ini nama saya disusun oleh Sri Widyaningrum SPD. Nah, modul ajar ini adalah modul ajar IPA fase D yang digunakan untuk kelas 8 SMP yang nantinya akan saya praktekkan di SMP Negeri 2 Suko. Prediksi alokasi waktu yaitu 2 kali 40 menit. Di sini saya bacakan capaian pembelajarannya. Peserta didik memahami gerak, gaya, dan tekanan termasuk pesawat sederhana. Profil pelajar Pancasilanya ada 2, yaitu bergotong royong dan bernalar kritis. Model pembelajarannya yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sumber belajarnya yang kami gunakan yaitu buku paket yang dapat dari sekolah, LKPD yaitu lembar kerja peserta didik, handout, internet, dan PowerPoint. Selanjutnya di sini saya sampaikan tujuan pembelajaran saya. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui video peserta didik mampu merumuskan masalah tentang pesawat sederhana. Yang kedua, melalui eksperimen sederhana, peserta didik mampu menganalisis cara kerja pesawat sederhana. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan solusi permasalahan terkait pesawat sederhana. Pertanyaan pemantiknya, mengapa manusia membutuhkan pesawat sederhana? Nah, di sini saya sengaja desain dalam bentuk kolom-kolom kotak kecil agar terlihat lebih rapi, lebih sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Di halaman selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah pembelajarannya terdiri dari kegiatan pendahuluan 15 menit. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan memberi salam dan menanyakan kabar peserta didik. Guru mempersilakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. Guru memeriksa kesiapan peserta didik untuk belajar. Guru memberikan ice breaking. Selanjutnya ada apersepsi. Apersepsi di situ guru mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu tentang macam-macam pesawat sederhana? Jadi kalau minggu lalu itu masih anak-anak belajar tentang pesawat sederhana. Sedangkan untuk minggu ini kita masuk ke problem solvingnya. Jadi menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi anak-anak di sini di pertemuan ini setelah tahu macam-macam pesawat sederhana akan diajak untuk menyelesaikan masalah tentang pesawat yang berkaitan dengan pesawat sederhana. Motivasinya di sini guru menayangkan video motivasi kepada peserta didik dengan cara menayangkan video di link berikut. Di sini saya ambil screenshot dari videonya. Setelah itu saya sertakan link YouTube-nya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan garis besar pembelajaran kepada peserta didik bahwa akan dilakukan percobaan tentang pesawat sederhana. Teknik penilaiannya di sini guru menyampaikan jenis penilaian yang akan dilaksanakan dalam pertemuan ini. Nah, biasanya saya di situ menyampaikan 3 teknik penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Untuk kegiatan inti di sini waktunya 50 menit.
Yang pertama, guru menampilkan masalah dalam video yang dialami oleh beberapa anak dalam PowerPoint. Nah, di sini saya kembali sertakan screenshot videonya, lalu saya tambahkan link YouTube-nya. Guru mendorong peserta didik untuk merumuskan masalah terkait dengan video yang telah ditampilkan tersebut. Permasalahan yang mungkin muncul. Nah, bagaimana solusi agar anak-anak dapat bermain jungkat-jungkit dalam keadaan aman? Nah, di video tadi ditayangkan bahwasanya ada anak yang jatuh saat bermain jungkat-jungkit. Di sini saya mengarahkan anak-anak untuk bagaimana menemukan solusi agar bisa bermain jungkat-jungkit dengan aman. Kegiatan inti di fase 2 yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Oh ya, tadi ternyata saya lupa belum menulis fase satunya. Seharusnya saya tulis di sini. Nah, saya copy paste. Di kegiatan inti ini adalah fase 1. Nah, kemarin sempat terhapus. Ini saya sambil edit. Fase 1 yaitu orientasi masalah. Jadi di sini saya mengorientasikan masalahnya itu memakai video, teman-teman, memakai video, anak-anak melihat video. Lalu di fase 2 mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik terbagi menjadi 8 kelompok. Guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Guru memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada peserta didik mengenai cara menyelesaikan LKPD dan aktivitas yang akan dilakukan. Fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Peserta didik melakukan aktivitas sesuai dengan LKPD didampingi oleh guru atau scientific mencoba. Peserta didik bersama kelompoknya berdiskusi untuk mengerjakan LKPD dengan bimbingan guru. Peserta didik melakukan diskusi dengan studi literasi bersama kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD scientific mengasosiasi. Pada fase 4 menyajikan hasil karya. Di sini guru mengondisikan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatannya atau scientific mengkomunikasikan. Guru mengondisikan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatannya, scientific mengkomunikasikan, kelompok lain memberikan tanggapan atau mengasosiasi. Di fase 5, model pembelajaran problem based learning ini yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik terkait dengan eksperimen dan hasil pekerjaan LKPD peserta didik. Peserta didik dengan bimbingan guru membuat kesimpulan. Selanjutnya peserta didik menuliskan solusi berdasarkan kesimpulan yang diambil. Selanjutnya guru memberikan penguatan tentang kesimpulan dan memberikan materi setelah siswa mempresentasikan hasil kegiatan kelompoknya. Kegiatan penutupnya, peserta didik diberi kesempatan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Guru memberikan soal post-test sebagai evaluasi pembelajaran. Guru memberikan informasi kepada peserta didik tentang topik yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kegiatan belajar diakhiri dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Guru menutup pembelajaran dengan salam. Dan penilaiannya di sini seperti yang saya sampaikan tadi, ada penilaian sikap yaitu dengan menggunakan jurnal sikap di mana jurnalnya terlampir. Penilaian pengetahuan menggunakan pretest dan post-test. Di situ yang saya luncurkan adalah tes formatifnya isinya. Yang ketiga penilaian keterampilan yaitu tes unjuk kerja siswa terlampir. Di sini modul ajar ini disahkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Soko, di mana tempat saya untuk praktek nanti. Tanggal pembuatannya ini Tuban 26 November 2023. Guru mata pelajaran IPA-nya yaitu saya, Sriwidianingrum SPD. Di halaman setelah ini saya sertakan LKPD. Di sini LKPD-nya saya rancang berwarna-warni agar siswa lebih tertarik dalam belajar, semenarik mungkin gitu ya. Jadi sama seperti di LPP langkah-langkahnya, cuma dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi sama tadi fase 1 mengorientasikan masalah. Jadi di sini saya tampilkan masalahnya dalam bentuk video. Kegiatan 2 merumuskan masalah. Kegiatan 3 melakukan percobaan. Nah, percobaannya di sini saya desain dalam bentuk lab virtual atau menggunakan pad. Kegiatan 3 ayo menuliskan data hasil percobaan. Jadi nanti anak-anak belajar memakai pad lalu menuliskan beberapa data di tabel ini, lalu anak-anak
menghitung keuntungan mekanisnya dengan rumus. Ayo melakukan analisis data. Di kolom ini anak-anak menjelaskan bagaimana. Saya lanjutkan kembali. Berikutnya, kegiatan 4, ayo melakukan analisis data. Di sini siswa disajikan beberapa soal untuk menganalisisnya. Saya bacakan soalnya sebagai berikut. Bagaimana cara menyeimbangkan jungkat-jungkit? Tadi sesuai dengan apa yang dipraktekkan, mereka praktek menyeimbangkan jungkat-jungkit. Apa saja komponen yang harus diperhatikan dalam menyeimbangkan jungkat-jungkit? Rumus keseimbangan jungkat-jungkit adalah, dalam bermain jungkat-jungkit, orang yang masanya lebih besar berarti posisinya harus titik-titik. Di sini selanjutnya kegiatan 4, ayo menyimpulkan. Karena model pembelajarannya PBL, jadi siswa saya instruksikan dengan buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dan kaitkan dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat sebagai solusi dari masalah. Setelah melakukan percobaan, kami tahu beberapa hal tentang prinsip keseimbangan jungkat-jungkit, yaitu sebagai berikut. Agar masalah bisa teratasi, maka solusinya sebagai berikut. Jadi di sini siswa saya ajak untuk berpikir kritis, menemukan solusi bagaimana agar anak-anak tadi bisa aman, tidak jatuh saat bermain jungkat-jungkit. Nah, di sini saya sertakan juga lembar penilaian sikapnya. Yang pertama ada lembar observasi penilaian sikap. Sikap yang saya amati di sini ada nama, tanggung jawab, kerjasama, tertib. Nanti skornya berapa? Dari skor itu dikonversi menjadi nilai dan dikonversi lagi menjadi predikat. Selanjutnya ini masih lembar penilaian sikap karena siswanya banyak, ada 32. Rubrik penilaian sikap. Di sini rubriknya. Jadi anak dikatakan bertanggung jawab itu mendapat skor 4. Bagaimana rubriknya? Setelahnya lembar penilaian keterampilan. Terampil melakukan pengamatan, terampil mengolah data, terampil menyimpulkan, dan terampil presentasi dan diskusi. Setelah itu ada lembar penilaian pengetahuan. Di sini saya sajikan lembar soalnya. Tapi nanti untuk prakteknya pembelajaran saya memakai kuisis. Jadi soalnya yang saya tampilkan di sini, ini sudah saya masukkan ke kuisis dan ini adalah kisi-kisinya. Nah, setelah kisi-kisi ini, sudah selesai. Sebenarnya masih ada lagi handout. Jadi kemarin saya itu sudah mendesain handoutnya. Tapi saya terkendala dengan penggabungan PDF-nya di Canva. Saya belum bisa menggabungkan PDF dengan Canva. Oleh karena itu saya gabungkan lagi menggunakan penggabung PDF online. Jadi di sini ada untuk pembelajaran. Di modul ajar yang sudah saya download ini, bagian bawahnya sudah tergabung dengan handoutnya yang saya ambil dari beberapa referensi di internet. Kita tunggu sebentar, saya coba buka. Nah, ini sudah hasilnya dari Canva itu. Nanti saya download jadi PDF seperti ini. Nah, setelah jadi berupa PDF, saya gabungkan dengan PDF lain yang berisi handout. Nah, ini saya ambil dari Fisika Studigram. Nah, seperti ini handoutnya. Jadi di sini di handoutnya ada materinya pesawat sederhana. Pesawat sederhana yang pertama adalah tuas. Nah, di sini disajikan pengungkit atau tuas terdiri dari W sama dengan beban, satuannya Newton, T titik tumpu, F lengan gaya kuasa, N LK lengan beban kuasa, LK lengan kuasa, LB lengan beban. Jadi gambarnya seperti ini. Untuk jenis-jenisnya di sini disajikan dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi tuas golongan 1 itu apa saja? Ada gunting, ada penjepit rambut, palu, tang, dan catet kalau orang sini bacanya. Tuas jenis kedua ada gerobak.
tukang atau arko kalau di sini bilangnya. Terus ada pembuka tutup botol dan lain-lain. Ini apa ya? Ini rem tangan penjepit roti. Nah, tuas jenis ketiga ada skop, ada staples, ada pinset, dan ada pencabut bulu itu ya. Rumus tuas. Nah, di sini W sama dengan LB, W kali LB, W kali LB sama dengan F kali LK. Jadi beban dikali lengan beban sama dengan gaya dikali lengan kuasa. Itu rumusnya. Jadi kalau keuntungan mekanisnya bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Jadi dengan pesawat sederhana, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban yang besar itu jadi kecil. Jadi nanti keuntungan mekanis rumusnya W per F, beban per gaya, atau KM sama dengan LK dibanding LB, lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Selanjutnya yaitu ada yang kedua, contoh soalnya. Di sini selain contoh soal, nah ada dua contoh soal. Setelah dua contoh soal ini disajikan bidang miring. Nah, pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bagian-bagian bidang miring ada W beban, F gaya kuasa, S panjang bidang miring, H tinggi bidang miring. Nah, keuntungan mekanis bidang miring, nah di sini juga sudah dirumuskan S per H. Contoh alat yang menggunakan bidang miring antara lain tangga, sekrup, atau pisau. Jadi biasanya ada mobil, orang-orang yang ingin membawa beban yang berat dimasukkan ke mobil, nah itu pakai bidang miring agar mudah. Kalau mengangkat langsung kan sulit. Nah, di sini juga ada contoh soalnya. Yang ketiga yaitu katrol. Katrol merupakan roda berputar pada suatu poros. Pada katrol terdapat tali atau rantai sebagai penghubung. Katrol digolongkan menjadi tiga jenis antara lain katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, di sini juga disajikan pada katrol tetap, keuntungannya 1 karena lengan kuasa sama dengan lengan beban. Contoh dari katrol tetap adalah tiang bendera dan sumur timba. Jadi anak-anak pasti tahu di sekolah karena ada tiang bendera di sekolah. Pada katrol bebas, kedudukan atau posisi katrol berubah, tidak dipasang pada tempat tertentu. Katrol bebas biasanya diletakkan di atas tali yang kedudukannya dapat berubah. Nah, selanjutnya yang ketiga tadi bidang miring, roda berporos. Bidang miring kedua ketika katrol. Yang keempat adalah roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan suatu poros yang dapat berputar bersama-sama. Prinsip kerja roda berporos memanfaatkan perbedaan jari-jari antara dua roda yang mempunyai satu poros. Jadi roda berporos terdiri dari dua roda yang berbeda jari-jarinya dan berputar bersamaan. Jadi di sini menghasilkan, nah di sini terakhir. Sudah demikian karya inovasi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Jangan lupa tambahkan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Dadah.